Tadi pada saat kita berbicara tentang kafir, sumum, bukmun, umrun, fahum, la yarajiun. Di ayat yang lain, sumum, bukmun, umrun, fahum, la yatafakkarun. Sumum, bukmun, umrun, fahum, la yaqilun. Bisu, buta, tuli, tidak mendengar, tidak melihat, sehingga tidak berpikir. Itu kalau di dalam Al-Quran. Jadi kufur jelas. Makanya saat kita berbicara kufur, seperti kalimat begini ya, ya ayyuhal kafirun, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya-nya itu ya majhul Bapak Ibu. Ya-nya itu ya mudhari' Bapak Ibu. Ya-nya itu kita tidak menunjuk seperti bayangan kita, hai wong kafir, modar kowe. Kemudian kita menunjuk orang yang beda agama, orang yang gak kita suka, orang yang itu enggak. Kalau di dalam Al-Quran ada ya ayyuhan nas, itu berarti karena di depannya ada ya gitu ya, kemudian ada bimakna taknis itu begini, ya itu artinya apa? Menunjuk kepada yang membaca itu sendiri. Sehingga kalau kita membaca ya ayyuhal kafir, kayak aku sing kafir begitu. Ya ayyuhan nas berarti saya ini manusia. Itu jadi sesungguhnya itu. Kalau seandainya dicaknya apa adanya terjemah Quran ini, damai kok hidup ini dan berkembang, maju. Yang sekarang sedang rame itu kan salah satunya kan khilafah Islam gitu, untuk rame gitu. Tapi detailnya jenengan bisa buka di YouTube, karena saya diminta oleh Bain dan Bai sama Bin menguraikan itu yang saya uraikan di 2 Jumat yang lalu. Yang kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersolawat semoga koneksi interaksi kita sehat, kita menjadi hamba Allah yang fakir, menjadi hamba Allah yang butuh, berproses kembali kepadanya di semua aktivitas yang kita lakukan. Karena bahwa jangan pernah berharap solawat la yamlikuna syafa'ah, kamu sama sekali tidak dalam cakupan solawat dan tidak akan memperoleh syafaat illa kecuali jika itu kamu mengikatkan diri di antara kamu sendiri, dan Rahman, ikatan kasih sayang dan mengembangkan bersama dalam kehidupan ini. Ayatnya demikian Bapak Ibu ya. Di ayat yang lain cukup kejam, man syahida bil haq, seterusnya begitu ya. Kehidupan ini memang fluktuatif. Kehidupan ini pasang surut. Kehidupan ini memang penuh dengan daya tarik dan daya tolak, dan ini kita alami sejak kita lahir di muka bumi. Kita lahir ditandai dengan tangisnya bayi. Itu menunjukkan ada daya tarik dan daya tolak. Saat kita tidak nyaman, saat belum dewasa, maka ditunjukkan dengan tangisan. Saat kita merasa tidak aman, tidak nyaman, dan sangat tidak menyenangkan, dan kita tampak terjajah, maka pada saat kita belum dewasa, maka yang adalah keluhan anak bayi ditunjukkan dengan tangisan. Pada saat kita senang, pada saat kita gembira, maka kita akan senyum-senyum sendiri, bahkan kalau perlu. Hidup penuh dengan kontradiktif. Itulah fakta kehidupan, dan kita harus memilihnya. Kita mengalami enak dan tidak enak, mengalami sumpek dan terang, mengalami gelap dan padang atau cahaya. Wa ma yasafil ahya wal amwat wal dulumat wal nur wal khilu wal kharur. Hidup ini fluktuatif. Hidup ini pasang surut. Kita ingin menjadi baik atau menjadi yang buruk. Kita ingin menjadi yang senang atau menjadi yang sedih. Kita ingin hanya senang atau bahagia. Itu semuanya adalah pilihan.
Hidup itu pilihan. Bahkan saat kita menjalani kehidupan ini, kita selamat atau fujuroha, itu adalah pilihan. Takwaha atau fujuroha, itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan dari masing-masing pribadi. Tadi di depan saya matur, ada kehidupan yang lahir. Ini aja enak merucut gak pecah. Ada kehidupan yang lahir, yang bersifat wadah. Ada kehidupan yang batin, yang bersifat isi. Saat kita berangkat ke warung, kita meminta kepada ibu warung, "Bu, saya mohon dikasih kopi." Maka kamu gak perlu jingkir, otomatis syariatnya itu akan menyertai. Tapi pada saat kamu meminta jingkir atau gelas, maka tidak akan memperoleh kopinya. Yang kamu inginkan jingkir atau kopi? Kamu gak ingin jingkir ya? Kena didol nih. Pada saat orientasi kehidupan kita adalah yang lahir, benturan tidak akan dapat pernah dihindari. Bentian, olo-oloan, bulian. Pada saat kesalahpahaman karena kita melihat masa lalu bahwa yang dapat menghilangkan air, bahwa yang dikatakan kopi itu adalah baing di biyen awake dhewe adalah jingkir. Kita nggak pernah tahu isinya. Kemudian kita menaksir jingkir itu dulu mbah-mbah kita itu bisa menghilangkan haus. Itu karena kita tidak tahu sendiri tentang isinya. Yang kita perlukan adalah isinya. Syariat setiap zaman dalam kenabian masing-masing kenabian berbeda. Tetapi isinya adalah namanya kopi dari zaman bahula sampai kiamat itu adalah sama. Jingkirnya yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah mulai bingung. Kemudian pada saat kita ahli jannah atau bahkan sebaliknya, sekali lagi itu adalah pilihan. Kita pilihan. Ini nanti saya menyampaikan ke panjenengan, terutama mungkin yang baru, jika kok agak beda dengan sebenarnya tidak beda, pandang sudutnya itu adalah pandang sudut hakikat. Tasawuf itu kepada hakikat. Pada saat kita pandang sudutnya adalah syariat, saya kira sudah sering banget ya kita mengambil dalam sisi yang lain. Dalam sisi pandang sudut kebenaran itu secara hakiki. Saya menyampaikan ini kepada panjenengan, yang zaman ini sesungguhnya kalau kita menyadari medit, zaman ini di dalam ketidakpastian yang sangat tinggi, ambigunya sangat besar, kompleksitasnya yang sangat beragam, dinamikanya yang terus cepat bergerak, yang saat ini kan butuh mengantisipasi. Kita butuh antisipasi yang preventif, yang semakin kita butuh tafakur, muhasabah yang baik. Yang ini kita perlukan dalam menjalani sebuah kehidupan beragama. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pun berani menyampaikan juga karena dawuh guru, karena saya sama sekali tidak pernah ada cita-cita jadi yai. Aku mbiyen ki belas gak duwe angan-angan dadi yai. Sak nilai gak enak. Kenapa saya dulu saat sekolah saya ngambil terus umum, itu asumsi saya itu supaya saya nggak didawi untuk mimpin pondok. Tapi nggak bisa menghindar, pada akhirnya saya ini nggak ngenyang sama abah itu saat batuk saya bocor. Karena ayal-ayalan dengan bapak saya nggak mau. Saya itu orang sipil, saya itu teknik sipil. Dan tapi saya senang di pertanian. Karena saya semester 2, saya sudah beberapa ngejob di supermarket. Semester 3 saya sudah eksportir besi ke 2 negara, Jerman sama Belanda. Itu saya kira sudah enjoy begitu ya. Tapi
Saat Bapak saya diminta untuk pulang, untuk di pondok, saya ngenyang terus menerus. Pada akhirnya Bapak posisi gerah, tiba-tiba sehat, teken itu dibalik, dipukulkan ke batuk saya sehingga ini batuk ini bocor. Yang ibu juga nderek, sempat kaget karena bocor berdarah-darah. Itulah saya baru berhenti ngenyang. Ngapa saya nggak mau? Kesel ndelok bapak nenek tamu gak ngadeg teko kursi. Jadi gak enak keinginan belas jadi yai, penake ndek endi aku. Saat itu bareng ada bupati, begitu saya juga diajak untuk nyalon atau mendampingi begitu. Saya juga nggak mau yel-yelan sampai saya minta rekomendasi. Kalau oke, saya akan mau berpolitik, mau digani bupati, tapi satu syarat, tolong mintakan rekomendasi malaikat Ridwan sama malaikat Jibril. Kalau saya nanti korupsi karena nggak bisa menghindari keadaan politik, saya tetap dijamin masuk surga. Tapi kalau jenengan nggak bisa, jangan pernah kesini lagi. Saya dulu begitu. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Akhirnya segala sesuatunya ya harus dijalani. Kita menjadi berkembang, maju atau mundur, terjajah, itu adalah pilihan juga Bapak Ibu. Ini adalah perilaku atau karakter keselamatan, sifat-sifat dan watak keselamatan yang diperlukan, yang di sisi Allah itu adalah keislaman, bukan perihal agama dalam pengertian tanda petik golongan atau kelompok Islam, Kristen, Hindu, Buddha.